Oke, selamat siang, Mas Fir. Selamat siang, teman-teman. Di siang hari ini, hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 13. Oke, untuk hari ini yang ingin saya bahas mungkin nggak terlalu berat. Jadi nanti mungkin pembahasannya bisa dialirkan ke mana saja lah, seenaknya kita aja. Dan terutama kalau ada teman-teman yang ingin ikut ngobrol, berdiskusi, itu dipersilakan. Jadi untuk pembahasannya itu mungkin kita coba bagi dua, guard of honor untuk timnas U23, apakah salah kaprah? Lalu yang kedua mungkin ya kita singgung tipis-tipis terkait pemanggilan pemain di dua kategori usia sekaligus, senior dan U23. Karena bertepatan dengan dua agenda yang akan dijalani masing-masing. Senior di FIFA Matchday, laga persahabatan melawan Turkmenistan, lalu U23 itu akan menghadapi kualifikasi Piala Asia Under 23. Oke, itu nanti kita coba ngobrol soal itu juga tipis-tipis. Tapi awalnya terkait yang katanya budaya baru atau apa ya tradisi baru atau nilai-nilai baru yang ingin ditanamkan PSSI di internal mereka ya khususnya untuk di kalangan tim nasional. Jadi timnas U23 ya, seperti teman-teman mungkin sudah tahu baru saja kembali dari Thailand mengikuti turnamen Piala AFF Under 23 yang hasilnya juga sudah sama-sama kita tahu Indonesia melaju ke final lalu kalah adu penalti dari Vietnam dengan diiringi segala macam drama sejak awal keberangkatan hingga kepulangan. Jadi setelah gagal di final, kalah adu penalti dari Vietnam, timnas U23 asuhan STY ini kan pulang ke tanah air. Dan seperti biasanya, tim nasional yang habis pulang dari luar negeri untuk mengikuti turnamen atau training camp atau apapun itu, nggak langsung dipulangkan ke klub atau ke rumah masing-masing. Mereka pasti stay minimal sehari dulu semalam di hotel tempat biasa mereka menginap. Mungkin teman-teman tahu ya, di kawasan Senayan, di sekitar Gelora Bung Karno. Jadi ketika mereka pulang, ini saya kutip dari rilis PSSI ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca juga. Walaupun tidak dijelaskan spesifik di mana, tapi PSSI itu meminta pemain yang kemarin sudah lolos seleksi timnas U17 untuk Piala Dunia mendatang di Indonesia, itu kan sudah berkumpul juga di Jakarta ya untuk menjalani TC sebelum nanti terbang ke Jerman kalau nggak salah. Di akhir Agustus ini atau awal September gitu. Setelah melawan Korsel. Nah, itu mereka diminta untuk menyambut senior-seniornya di timnas U23 itu dengan prosesi atau dengan apa sih namanya menyebutnya ya, ala-ala yang dipopulerkan oleh para pemain-pemain di Inggris, khususnya di klub-klub Liga Inggris, dan semakin menyebar di belahan dunia manapun, yaitu God of Honor. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah pernah lihat ya, atau bahkan sering melihat apa sih itu God of Honor dan bagaimana sih dilakukannya. Ya, sekedar mengingatkan lagi mungkin untuk sebagian yang agak-agak lupa ya. Kalau Guard of Honor itu secara praktiknya dilakukan oleh sebuah tim menjelang sebuah pertandingan ketika menghadapi tim yang pada saat itu berstatus juara bertahan atau baru saja menjuarai katakanlah liga atau bisa juga kompetisi-kompetisi lain lah yang bergengsi gitu. Entah itu liga domestik lah atau misalnya Liga Champion lah atau apa gitu. Nah, untuk yang mengikuti Liga Indonesia mungkin sempat melihat lah apa yang dilakukan oleh PSIS kalau nggak salah ya waktu bertanding melawan PSM menggelar Gata Honor untuk menyambut para pemain PSM yang baru saja menjuarai Liga 1 musim lalu.
Jadi ketika menjelang pertandingan, para pemain lawan itu berbaris, ada 2 baris, dan membuat sebuah jalan di tengah-tengahnya. Itu jalan itu nantinya akan dilalui oleh pemain lawannya, tim lawannya yang berstatus juara itu. Lalu mereka biasanya bertepuk tangan, ya bersorak lah, pokoknya pujian, apresiasi, dan sebagai macamnya lah hal-hal yang dilakukan seperti itu. Nah, itu gambaran aja. Yang mungkin teman-teman juga udah sebagian udah lihat beberapa pertandingan Eropa juga atau liga-liga lain. Sekedar mengingatkan lagi ya, kalau kita coba tarik mundur, saya pernah baca God of Honor itu awal-awal dipopulerkan itu di Inggris memang oleh sebuah klub yang bernama Manchester United. Mungkin kalau ada yang belum tahu ya, Manchester United itu salah satu klub Inggris yang pernah berjaya di Liga Inggris dan sekarang ya nggak tahu sih masih ada yang ingat apa enggak ya. Jadi ketika itu sekitar tahun 50-an ya, tepatnya saya agak lupa apakah 55 atau tepat 50 atau 51, agak lupa. Tapi ketika itu MU atau United yang bersama pelatihnya Sir Matt Busby memberikan God of Honor untuk siapa ya? Chelsea kalau nggak salah. Ketika itu Chelsea datang berstatus juara bertahan. Setelah dipelopori oleh momen itu pada 50-an itu, tradisi God of Honor itu mulai populer dan mulai marak itu di sekitar mungkin memasuki 90-an hingga 2000-an lah. Nah, kalau mungkin ini budaya-budaya atau tradisi seperti ini yang memang dipopulerkan di Inggris itu juga menyebar ke berbagai belahan dunia ya. Mungkin di Italia juga pernah, di Spanyol juga mungkin ada yang sempat dengar itu namanya apa istilahnya asilo apa. Itu yang harfiahnya kalau kita terjemahkan itu adalah kayak koridor atau lorong atau celah atau apalah ya seperti itu kalau dalam bahasanya. Itu. Nah, itu juga istilah God of Honor untuk dalam bahasa mereka, tapi ya secara umum ketika dalam bahasa Inggris atau dalam publikasinya di media-media itu memang dikenalnya sebagai God of Honor. Nah, kalau di Spanyol misalnya contoh lah, cukup ini ya banyak yang melakukan tapi juga tidak tidak sedikit yang menolak. Karena memang ini bukan sebuah keharusan ya. Tidak ada aturan baku yang dalam liga manapun yang menyebutkan bahwa sebuah tim harus melakukan God of Honor untuk tim yang menjadi juara. Gitu. Tidak ada regulasi. Jadi ini hanya sebagai bentuk apresiasi inisiatif dalam hal apa ya, ya moralitas, kemanusiaan atau ya pokoknya dalam bentuk respect, gitu, saling menghargai, ya seperti itulah. Jadi tidak ada aturan baku yang memang yang mengharuskan. Jadi ketika sebuah tim melakukan atau memberikan Gata itu memang murni atas inisiatif. Yang mungkin juga dipelopori oleh presidennya gitu dengan diusulkan oleh pelatihnya atau memang inisiatif dari seluruh pemainnya bisa juga gitu. Jadi ketika ada tim yang memang keberatan untuk memberikan Gata untuk lawan yang menjadi berstatus juara itu bukan sebuah kejahatan atau bukan sebuah pelanggaran ya. Walaupun secara moral mungkin itu dianggap tidak respect atau tidak menghargai atau apalah itu. Jadi kalau Gata Penari ini seiring waktu memang tidak hanya dikhususkan untuk menyambut tim yang menjadi juara. Jadi dalam momen-momen perpisahan, momen apresiasi terhadap sosok, misalkan pemain atau pelatih atau bisa juga presiden klub atau siapapun itu. Dalam beberapa kesempatan memang juga rekan-rekannya atau mungkin juga termasuk lawannya itu memberikan Gata Panar gitu. Kalau ada yang pernah, misalnya ada yang pemain yang mau pensiun, di akhir musim itu akan diberikan Gata Panar oleh rekan setim atau bahkan lawannya ketika itu juga. Jika pemain itu mungkin statusnya memang legenda gitu, mungkin selevel katakanlah misalnya pemain-pemain yang one man club lah kayak zaman dulu ada Totti, Maldini, ya name it lah, ada banyak. Kita lanjut ya. Untuk berkaitan dengan Gata Panar ini, ya selain tadi untuk tim-tim juara, lalu juga untuk pemain-pemain yang sangat diapresiasi, pemain yang dianggap legenda ketika menggelar perpisahan lah istilahnya. Bahkan ada pula tradisi yang dilakukan untuk menyambut pemain baru. Itu juga mulai
beberapa kali kita lihat lah dengan konsep layaknya God of Honor yang kita ketahui lah. Terkait God of Honor tadi udah ya secara gambaran umum apa apa itu God of Honor, terus kapan dimulainya, mulai tradisi ini mulai rame di sepak bola dunia itu dari kapan, dan siapa saja yang pernah melakukannya atau siapa saja yang pernah menolak melakukannya. Oh ya, untuk yang menolak itu sempat mungkin terjadi di Spanyol, saya singgung dikit walaupun tidak secara spesifik ya. Pernah kejadian ketika Barcelona atau Real Madrid itu yang duluan, tapi kedua 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 belah pihak pernah menolak memberikan guard of honor ketika tim yang menjadi rivalnya itu menjadi juara. Saya agak lupa siapa yang duluan, cuman ketika itu pernah saling membalas. Jadi katakanlah Real Madrid duluan menjadi juara, lalu ketemu Barcelona di musim berikutnya, tapi Barcelona menolak memberikan guard of honor, lalu dibalas juga di musim lainnya oleh Real Madrid ketika Barcelona juara. Itu pokoknya pernah kejadian, tapi secara spesifiknya saya agak lupa siapa yang lebih duluan melakukannya. Jadi itu sempat saling sindir, saling ejek, saling bahkan saling kritik, saling hujat. Ya karena memang keduanya memiliki rivalitas yang kental ya. Jadi hal-hal kayak gitu memicu sebuah polemik atau perdebatan. Padahal ya kembali lagi seperti yang sempat saya katakan sebelumnya bahwa Gata Poner ini bukan sebuah keharusan, bukan regulasi memang yang menjadi kewajiban dilakukan oleh tim-tim dimanapun ketika menyambut tim juara atau ketika menyambut seorang mengapresiasi seorang pemain legenda atau siapapun lah itu bukan sebuah keharusan dan tidak ada regulasinya di FIFA, di UEFA atau dimanapun gitu. Jadi ini hanya bentuk rasa respect, hormat, jadi bentuk moralitas, bentuk kemanusiaan gitu, saling menghargai dan sebagainya. Jadi ketika tidak ada pun tidak menjadi masalah. Walaupun ya pada kenyataannya ketika seperti Real Madrid atau Barcelona yang saling menolak memberikan gato partner itu menjadi polemik ya karena apapun yang terjadi di antara keduanya memang bisa menjadi bola panas yang menggelinding sangat kencang gitu. Nah, balik lagi ketika PSSI mulai membiasakan sebuah tradisi, sebuah eh, apa ya? Ya tadi mirip-mirip ya ala-ala barat tapi dengan di apa ya? Dengan adaptasi budaya timur kita gitu. Jadi guard Avanar yang identik dengan sepak bola di kultur barat, walaupun itu sudah menjadi sebuah hal yang global, diadaptasi, diterapkan dengan tata cara atau dengan maksud, dengan niat eh, penyesuaiannya dengan budaya ketimuran kita. Jadi PSSI mungkin melalui Bapak Ketum kita, Pak Erick Thohir, itu dalam sebuah rilisnya juga menyebutkan bahwa kita akan mulai membiasakan diri untuk memberikan rasa hormat atau menghargai kepada orang-orang yang lebih tua dan yang lebih tua memberikan contoh bagaimana menyayangi orang-orang yang lebih muda. Caranya apa? Yang salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan guard of honor kepada pemain yang atau tim yang bermaterikan pemain tentunya dan pelatih dan staff ofisial segala macam ketika baru pulang dari sebuah pertarungan, entah itu turnamen atau sebuah apa lah ya, ajang-ajang lain lah. Nah, itu yang terjadi ketika timnas U23 yang diasuh Sintayong baru kembali ke tanah air dari Thailand setelah bertanding melawan Vietnam di final, kalah adu penalti. Jadi sebuah kegagalan meraih prestasi yang diselimuti oleh di cover oleh sebuah apresiasi tinggi karena penampilan yang luar biasa gitu. Jadi saya bisa katakan ini ya ya karena kalau menurut pandangan saya kalau objektivitasnya sebuah prestasi kalau gagal ya akan tetap gagal. Kalau juara ya tetap juara. Akan di ya karena dalam buku sejarah manapun tidak ada ya sebuah kegagalan itu tercatat sebagai sebuah keberhasilan prestasi.
Ya, contoh simpelnya ketika kita membuka Wikipedia atau data-data statistik gitu. Oh, berapa kali juara ada catatannya. Tapi ketika bicara berapa kali gagal, itu biasanya hampir tidak ada. Walaupun sebagian ada yang mencantumkan beberapa kali masuk final ada. Tapi ya, seperti itu. Kegagalan akan tetap menjadi kegagalan. Itu secara objektif. Tapi kalau secara subjektif, ya mungkin semua setuju bahwa kegagalan itu bisa dimaafkan, bisa ditoleransi, dipahami, dimengerti, atau bahkan diampuni ketika kita melihat ada nilai positif lain yang terjadi atau yang bisa kita ambil gitu dari kegagalan itu. Itu yang umumnya menjadi sebuah apologi atau menjadi sebuah dalih dari pencinta sepak bola tanah air ya ketika kita bicara soal Sintayong. Sebagian orang menilai Sintayong gagal karena tidak pernah memberikan gelar. Sementara sebagian besar lainnya bahwa gelar ini bukan menjadi sebuah tolok ukur atau barometer berhasil atau tidak Sintayong. Yang lebih penting esensinya adalah bagaimana perkembangan Indonesia, progresnya di luar dalam hal konteks piala. Tuh, katakanlah seperti ranking FIFA, progresnya seperti apa. Lalu juga permainan, itu progresnya seperti apa. Walaupun kalau dari kasat mata ya, kalau kita bicara soal permainan, kita terlalu subjektif atau terlalu awam ketika kita menilainya hanya berdasarkan pengamatan. Kalau mau objektif ya harus berdasarkan statistik data gitu. Kalau kita bisa melihat berhasil ketika katakanlah dalam dua pertemuan melawan Vietnam, tim yang sama, pelatih yang sama, skuad yang sama, ada perbaikan. Misalnya tadinya penguasaan bolanya kita kalah, tiba-tiba pertemuan kedua di tahun yang sama kita unggul penguasaan bola, lalu jumlah golnya kita lebih banyak, jumlah shootnya lebih banyak, ya itu yang dinamakan sebuah progres. Berarti ada kemajuan, ada perkembangan, karena tercatat dalam statistik dan data. Gitu. Tapi kalau kita hanya melihat berdasarkan penampilan yang kita saksikan gitu, jadi penilaiannya subjektif, ya itu masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Jadi kita lanjut soal timnas U23 yang pulang itu disambut dengan God of Honor oleh tim U17. Gitu. Sebuah apresiasi atas perjuangan yang dilakukan para seniornya di Thailand meski gagal. Tapi ya hal seperti itu yang ingin dibudayakan oleh PSSI. Itu kalau menurut Bapak Erick Thohir ya. Karena statement yang disampaikan itu adalah statement beliau, bukan orang lain. Artinya budaya atau tradisi ini ingin ditanamkan oleh beliau di PSSI. Walaupun ya mungkin sebagian orang menilai bahwa ini hanya gimmick, sebagian orang menilai ini adalah langkah positif, menonjolkan budaya ketimuran kita, budaya ya bahwa kita orang-orang yang ya seperti ini, sangat menghormati orang yang lebih tua, sangat menghargai gitu, dan sebagainya. Tapi kalau ini menurut hemat saya ya, subjektivitas saya gitu. Kalau kita bicara Gata Pander, itu konteksnya tentu seperti yang saya jelaskan tadi. Menyambut sebuah tim juara, menyambut seorang pahlawan yang pernah memberikan gelar untuk timnya ketika mau pensiun gitu. Jadi ketika kita bicara tim U17 memberikan guard of honor, ini mungkin bisa di bold ya, kepada tim U23. Mungkin kalau saya bilang ini bukan guard of honor tapi lebih kepada prosesi penyambutan gitu. Prosesi sambutan untuk mengapresiasi perjuangan atau untuk menghormati perjuangan tim U23 Asuhan Sintayong atau untuk membudayakan sikap hormat dari pemain-pemain yang lebih muda kepada pemain yang lebih tua U17 yang baru masih bawa kencur karena lolos seleksi dari berbagai daerah ya jadi belum berpengalaman membela level tim nasional di kategori usia manapun gitu. Jadi mereka diajarkan atau ditanamkan nilai-nilai itu. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau ini dianggap God of Honor, kalau menurut pribadi saya, ini salah kaprah. Tapi kalau teman-teman punya opini berbeda itu sah-sah saja. Karena memang ini debatable, bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan, dan teman-teman punya pandangan yang berbeda itu
sangat lumrah dan sangat lazim. Tapi kalau menurut saya ya ini hanya sekedar ya kita anggaplah kita carilah nama lain. Misalkan prosesi penyambutan atau ajaran norma-norma untuk menghargai, menghormati pemain yang lebih tua atau ya seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi singkatnya ya dari apa yang sudah terjadi, dari apa yang disampaikan Pak Erick Thohir, dan dari apa yang diajarkan bahwa ini adalah sebuah tradisi yang ingin coba dibangun oleh PSSI, terutama di lingkungan tim nasional di berbagai kategori usia. Tapi saya tidak menyalahkan Bapak Erick Thohir ya, karena kalau dari yang saya tangkap, dari yang saya baca, bahwa beliau tidak pernah menyebutkan secara kontekstual atau secara terperinci bahwa yang dilakukan ini, tradisi ini adalah memang tradisi God of Honor. Tapi ketika sudah menjadi rilis, sudah menjadi sebuah pemberitaan yang disebarluaskan oleh PSSI, oleh mungkin tim medianya PSSI, mereka melabeli ini sebagai God of Honor, gitu. Dengan penjelasan detailnya tentang God of Honor, gitu. Jadi ya, secara apa ya? Kalau saya bilang, kalau dari pihak Pak Eriknya ini tidak tidak menyebut secara spesifik bahwa ini God of Honor. Hanya hanya menjelaskan bahwa ya kita mau budayakan atau kita mengedepankan tradisi saling menghormati dan menyayangi, hormat terhadap orang yang lebih tua, sayang terhadap orang yang lebih muda gitu, mengapresiasi perjuangan dan lain hal. Sementara kalau dari kata PSSI, ya ini adalah gata panah. Jadi itu salah satu yang melatari kenapa saya menganggap ini sebagai sebuah gata panah. Oke, mungkin dari situ sebelum nanti kita mungkin membahas tipis-tipis soal bagaimana sih timnas itu hanya tipis-tipis karena mungkin nanti dari teman-teman lain akan ada yang mengupas tuntas tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas U23, oleh timnas senior gitu, pemainnya siapa aja, kenapa kok dia bisa dipanggil, kenapa si A tidak gitu. Karena ada beberapa nama yang menarik mungkin kalau sekedar saya spill di sini ada nama-nama seperti Rian Kurnia dari Persib, ada Aji Kusuma dari Persija, terus ada Wahyu Prasetyo dari PSIS, beberapa nama yang menarik yang tiba-tiba muncul di daftar panggilan oleh Sintayong. Nanti mungkin kalau masih ada waktu kita tipis-tipis bahas, tapi saya ingin lebih menyoroti tentang Gata Panner ini. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman lain nanti dari Emosi yang membahas tentang skuad tim nasional lawan Turkmenistan di FIFA Matchday dan juga timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia, ya silakan. Nah, mungkin saya bisa mengajak kolega saya, sahabat saya dari Surabaya yang sudah membulatkan tekad untuk tinggal di Jakarta ke Untuk depannya. sementara, Ke sementara. depannya. Oh ya, kirain ke depannya. Iya, iya, iya. Jadi gimana Mas Fir? Kalau menurut hematnya Mas Fir lah, pendapat subjektif aja. Kita nggak lupakanlah objektif, gitu. Subjektif. Ya mungkin kalau bahas God of Honor mungkin ya masih make sense Mas, karena ini latar Ah, belakang luar sepak bola ya. iya. Bangsa kita bangsa filosofis. Oke. Ingin apa dulu yang dikerjakan. Menghormati itu perlu. Ini mungkin adat barat ya, tapi nggak ada salahnya kalau diterapkan di timur dan masih ada apa ya Mas? Itu loh apa namanya? Garisnya, benang merahnya tentang penghormatan, tentang sepak bola tanpa fair play itu yang nggak asik juga meskipun banyak dramanya. Penghargaan entah kamu main bola semi-semi taekwondo, semi-semi kickboxing di lapangan, tapi after 90 minutes you just friend. Ya dan apa ya? Kamu dapat uang dari bola dan siapa tahu kamu bermain di tim A, siapa tahu besok kamu bermain di tim rival B. Iya, gitu Ya ya. mungkin ingat Vigo atau Ronaldo Nazario Iya, atau mungkin betul. Andrea Pirlo. Betul, Jadi betul. untuk apa ya Mas? Penghormatan lah. Mungkin garis besarnya lebih ke fair play. Jadi adalah sisi apa ya kemanusiaan lah di balik kerasnya sepak bola itu. Ada poin-poin yang bisa diambil dalam kehidupan. Mm-mm. Pemain pun bisa menghormati. Fans, ya sorry to say banget. Anda ya juga nggak ada ngaruh besarnya juga di klub di Eropa sana. Mm-mm. Meskipun Anda ketua entah federasi, fansnya atau apa, sorry banget kalau aku ngomongnya subjektif banget.
itu gak ngaruh juga di Eropa sana, nun jauh di sana. Jadi kurang-kurangilah apa ya, banter tuh wajar sih mas, hina-hinaan, gojlokan atau buat penambah bumbu. Tapi kan nggak seharusnya kita membenci dari tim rival atau apa ya, fans rival juga terlalu menjelekan. Hmm. Ya orang pemainnya bisa bersalaman, kenapa kalian secara fans yang sorry tuh sih banget nggak ngaruh di klubnya? Itu Iya. kenapa harus juga orang Gerard Pique aja dulu mapi Puyol di samping belakang Casillas, kipernya Casillas, ada Ramos juga. Padahal secara main waktu klub tuh mereka bentrok banget, kurang bentrok apa. Tapi kalau buat timnas, mereka bersatu buat timnas Spanyol Iya. dan menghasilkan gelar juara dunia dan sampai Euro itu yang sangat indah banget menurutku timnas Spanyol itu. Mm-mm. Meskipun aku bukan fans dari Spanyol ya, timnas Spanyol. Itu kayak mereka berantem-beranteman di El Clasico tapi bisa jadi solid gitu waktu di timnas Spanyol. Siapa yang bisa ngalahin Spanyol tanpa striker? Iya. Fabregas jadi false nine. Itu kan ya apa ya, Mas? Ya indahnya sepak bola, indahnya sih sepak bola dan mungkin ditarik dari ke timnas U23. Nggak ada Hmm. salahnya, Mas. Karena basic kita bangsa filosofis. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin sorry banget kalau ada mungkin kalau mungkin nggak sependapat kayak ada yang bilang mungkin menyimpang atau inilah. Kenapa Iya. kamu ngasih sesajen atau ngelarung? Mungkin itu aspek filosofis nih, Mas. Filosofis. Mungkin berbagi kepada mikroba-mikroba atau tanaman atau hewan-hewan di sekitar situ mungkin dengan ngelarung sesajen atau mungkin ada makan makanan atau mungkin kan ya garis Iya. besarnya kan ada bisa nilai plus yang diambil terlepas dari sisi agama ya mas ya. Iya. 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 Kan Iya ada betul. bisa dipetik loh. Kalau mungkin orang Kan. Jawa dulu mungkin Ah. menghormati dengan Dewi Sri sebelum Iya. paten. Itu kan filosofis banget dan Betul. Word of Hunter juga kan ya filosofi juga sih mas. Mm, mm. Itu sih mas yang masih bisa ditarik gitu garis besarnya. Jadi ya ya not issues lah I think. Jadi intinya, ya kalau selama kebiasaan atau budaya itu positif, ya nggak ada salahnya di apa ya istilahnya ya, asimilasi atau apa gitu. Ya pokoknya kita kita terapkan di eh, budaya kita lah. Ada semacam akulturasi, kita adaptasi, ya seperti itu ya. Pokoknya intinya. Juga termasuk soal Get Avanar ini gitu. Jadi karena memang sebenarnya hanya sebuah nama, tapi memang poin utamanya adalah nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Bapak Ketua Umum PSSI kita. Itu bahwa nilai-nilai ketimuran, walaupun Hmm. bukan Asia Timur ya, seperti Hmm. Mas Pir yang sering bilang gitu. Nilai-nilai Gak mau budaya, diperjelas. budaya-budaya ke apa ya Budaya-budaya ke ke Asia Tenggara nih. gitu. Kau mau bilang kata-kata yang tepat apa itu? Budaya ke Asia Tenggara, kok nggak enak banget gitu. Budaya budaya ketenggaraan ini gitu. Ya kalau Kalau kita aku bicara ngomong pantas budaya, mas. Kalau sampai ngomong nggak pantas. soalnya kalau kita bilang budaya ketimuran ya, ya berarti kita istilahnya kita mau tiap hari minum soju gitu atau tiap Iya, hari itu kayak kayak di timur-timur sana kan nggak apa-apa ya, iya. budaya Dan kadang harakiri lah atau juga juga apa ya harga diri dan ini sih apa kompetitif banget kan sampai menghalalkan ya sorry itu sih menghalalkan segala cara meskipun harga diri di atas segalanya kan. iya betul. Kita kan masih menghormati budaya ketimuran Asia Tenggara ini sih. Iya Dan betul. ada ini sih kesamaan lah. Orang Inggris terkenal dengan manners-nya yang manners banget dan cenderung ribet sih kalau untuk orang Eropa kebanyakan yang mungkin orang Polandia lah dibilang Heeh, ah terlalu filosofis lah, terlalu berbelit lah, terlalu intinya itulah. heeh. Padahal artinya ya udah gini aja kan maksudnya. Nggak perlu pakai please, nggak perlu excuse me, Ah, iya. nggak nggak perlu pakai apa ya not issues kan bisa jadi no problem kan. Kalau orang Inggris kan bisa biasanya ya yang seketahu aku ya itu kan ya not issues
excuse me, please itu kalau please tuh lebih general sih. Kalau excuse me itu lebih kayak kayaknya menurutku British doang sih. Ya, ya bisa diambil nilai positifnya sih menurutku. Meskipun ya sedikit ribet, tapi ya not issues lah menurutku. Iya, 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 iya. Itu bicara soal agak apa anar dari nggak tahu ya dari teman-teman di audiens mungkin Mas Willy juga mungkin ada komentar atau gimana tentang Gata Panar. Terus ada juga Mas Riza nih baru datang, Mas Riza Zaki baru buka room tadi juga. Tadi juga saya sempat mampir itu pakai akun yang satunya lagi, tapi kebetulan karena memang ada deadline juga room saya jadi nggak bisa ikut ngobrol. Biasanya saya ketika memang ada teman-teman yang lagi buka room, nggak peduli itu rame ataupun sepi, bahkan cuma berdua pun, ya sangat senang hati lah ketika saya bisa ikut ngobrol. Walaupun secara wawasan atau ilmu ya saya masih dangkal, tapi mungkin ada insight berbeda yang bisa di-sharing gitu. Mungkin ada pendapat juga dari teman-teman yang di audiens lain. Nggak ini apa ya, nyaman apa ya dengerin hanya menggunakan user. Lebih enak Oh, tuh dengerin kalau ada sorry Mas ya. akunnya. Iya, Main iya. ke Mas. Aku ada Apa? kecenderungan nih Mas. Tadi itu bisa mengalahkan radio loh BTW. Aku udah Radio secara berhari-hari. general. Iya benar. Apa Secara alasannya? Coba ini Mas. jelaskan. Mungkin kita Gimana? radio bola di Jakarta aku belum tahu sih. Kalau di Surabaya kan pernah aku ceritain kan dan Mas Dedi pernah bilang Hmm. yang tentang yang dukung Avian Boys itulah yang Persebaya Oke, Malang. ya betul betul. Dan Stadio tuh bisa menggantikan ini Mas, apa namanya? Radio yang bahas bola tok. Jadi ya Iya, mungkin para users ini sambil bekerja atau di jalan. Dan aku sambil udah pernah nyetir. mencoba di Mm-mm. bener, aku mencoba Mm-mm. ini di Jakarta ya. Worth it banget, Mas. Iya. Lah, Sumpeknya Jakarta dengan macetnya yang nauzubillah ini, yang mm-mm. kita menyebut dari Tuhan sampai ke binatang, Mm-mm. tumpah serapah ini ya membantu banget, Mas. Oh iya. Para Apalagi users bisa sambil nyaman. motoran, sambil mobil atau apa Heeh, diangkot gitu. bener, Mas. Dan mungkin Betul. kalau saranku dari para users nih, mungkin mereka fokus dengerin aja. Mm-mm. Itu sih, Bisa Mas, dari mungkin lagi ada kesibukan lain sambil rapat mungkin sambil iya, meeting karena mhm. dipantau bosnya gitu kan jadi nggak bisa ikut berinteraksi. Gitu. Benar 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 benar. Betul betul. Dan mantap lah buat Stadio bisa anak muda banget lah. Ini mungkin kita coba singgung tipis-tipis lah Mas Fer. Soal nggak tahu ngikutin nggak Mas Fer pemanggilan pemain timnas nih yang baru kemarin kalau nggak salah nama-namanya Aku mungkin lebih ini Mas, lihat si Rian teh. Rian Selain siapa? itu si dari Bandung ini. Rian Kurnia. Ya, Kalian kan ada dua Rian di Bandung. Rian Kurnia. Kalau Rian Rian Kurnia sama Pemain ini Rahmat Irianto. Irianto udah terkenal dari dulu sih. Iya, iya. Nah Rian Kurniawan. Ini menarik sih Mas. Dia mungkin di pos dia kan aslinya plotnya winger sih Mas atau sayap. Iya, Dia sempat dicoba jadi wingback dan itu ya aneh sih. Karena Febri aneh. Haryadi ya wingback dan jadi back sayap itu ya lebih aneh lagi waktu di eranya Luis Mia. Heeh, heeh. Tapi ya siapa tahu kan kayak mungkin strategi kayak Pep gitu lah. Kayak Spanyol-Spanyol gitu lah. Possession. Padahal prakteknya ya jauh dari harapan. Ya siapa tahu dia dicoba karena Sintayong terpukau. Wah bisa nih jadi back kanan pelapisnya Asnawi atau winger. Menarik sih mas kalau itu aku bilangnya. Karena aku tahu Iya. dia dari zamannya PSIS kalau nggak salah tuh. Siapa? Si Rian Kurnia ini. Oh sebelumnya di PSIS ya? Iya benar. Oke kalau menyinggung soal pemanggilan pemain ya, ya sebelum nanti mungkin kita akhiri diskusi dan sambil menunggu Mas Fir mungkin kalau masih ingin berkomentar. Dari Sintayong memanggil pemain sekaligus untuk kategori senior dan kategori U23. Dengan proyeksi U23 tuh dari sisi urgensinya itu lebih di level atas karena akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 itu. Lalu kalau untuk yang senior quote on quote ya sekedar untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan.
yang awalnya sempat kabarkan kalau FIFA Matchday untuk September ini tidak ada karena memang kebetulan Sintayong menangani tim U23 untuk kualifikasi Piala Asia ini. Tapi akhirnya PSSI tetap mengadakan pertandingan FIFA Matchday untuk senior karena ya mubazir ketika senior nggak main pada saat FIFA Matchday. Tapi memang upaya yang maksimal yang dilakukan hanya menggelar satu pertandingan melawan Turkmenistan. Itu mungkin kalau dari sisi backgroundnya, latar belakangnya. Jadi ketika di tim senior kita menemukan nama-nama seperti tadi sudah disebutkan ada Rian Kurnia, ada Aji Kusuma dari Persija, lalu ada juga Wahyu Prasetyo dari PSIS ya. Terus mungkin nama-nama lain itu cukup cukup familiar, termasuk kembalinya seorang Egy Maulana Fikri, lalu comebacknya juga seorang Adam Alis yang sudah cukup lama. Lalu juga comeback Nadeo gitu yang dalam beberapa bulan terakhir itu sempat terlupakan karena memang ketika cedera itu performanya dianggap menurun sebelum akhirnya mulai bangkit lagi setelah pindah atau kembali ke klub lamanya Borneo. Itu jadi karena konteksnya adalah FIFA Matchday, pertandingan persahabatan yang walaupun misi di dalamnya adalah kemenangan untuk menambah poin untuk di ranking FIFA, tapi ini adalah misi untuk menjajal pemain-pemain yang sebelumnya tidak terpantau atau belum pernah dipakai oleh Sintayong. Justru sorotannya itu ada di tim U23 karena memang ramai beredar bahwa ini tim U23 rasa senior. Ya, make sense, sangat masuk akal karena memang sebutkanlah beberapa nama pemain yang memang sudah menjadi langganan di timnas senior atau baru mulai meniti karir di timnas senior dan diproyeksi akan menjadi pemain tetap. Ya seperti misalnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang baru debut itu ketika lawan Palestina dan lalu tampil lawan Argentina. Tapi walaupun capsnya terbilang masih minim, tapi setelah gagal di Piala Dunia U20 kan kegagalan menggelar Piala Dunia U20, mereka ini kan diproyeksi untuk tampil bersama tim senior. Jadi ketika bicara ya ini tim U23 rasa senior sangat masuk akal ya. Selain kedua pemain itu ya sebut saja nama-nama lain ya kayak Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand ya, Hernando juga sudah bahkan melawan Argentina Hernando dimainkan itu Rizky Ridho tentunya lalu ada juga siapa Witan Sananta juga biasa ke tim senior lalu Dewangga juga beberapa kali di tim senior dan satu nama yang memang bahkan sudah menjadi langganan yaitu Pratama Arhan yang kali ini ditempatkan di tim U23 walaupun dia sebenarnya andalan di senior gitu. Tapi Sintayong berupaya untuk membagi lah. Jadi yang bisa dimasukkan ke tim U23 masih masuk usianya ya ada di skuad tersebut. Sementara yang nama-nama pemain langganan timnas yang usianya sudah di atas 23 ya masuknya ke tim senior sambil mencoba beberapa nama baru. Tapi yang mungkin yang ingin saya soroti, ini sempat saya singgung ya beberapa waktu lalu tentang campur aduk lah istilahnya atau apa ya. Ya mungkin sebutkanlah bahwa pemain yang sudah menjadi langganan di timnas senior sudah menjadi andalan tapi masih dipakai di timnas kategori usia. Baik itu U23 bahkan ya U20. Ya katakanlah misalnya di U23 sekarang ada Hoki Caraka. Pasti ketika nanti timnas U20 ada turnamen penting, Hoki Caraka ini masih akan dimainkan gitu. Ini suatu hal yang memang masih dilakukan oleh Indonesia dan kalau sepengamatan saya atau dari beberapa tahun terakhir yang saya pelajari di wilayah Asia Tenggara itu sudah cenderung ditinggalkan hal-hal kebiasaan seperti itu. Pemain muda yang sudah menjadi andalan di timnas seniornya itu biasanya tidak akan dipakai lagi di kategori usianya. Walaupun itu misalnya akan menghadapi Piala AFF Under berapa lah, 23, Under 20, Under 17, dan lain-lain. Kalaupun ada satu dua pemain yang masih menjadi andalan, yaitu pengecualian lah, ya, bukan sebuah anomali juga. Jadi kalau cuma satu dua itu menjadi hal yang belum pernah lah. Tapi kalau majority atau mayoritas gitu pemainnya, maksudnya yang dipakai di timnas kategori usia adalah pemain langganan di timnas senior, itu mungkin salah satu yang masih membiasakan itu Indonesia. Dan itu menjadi cerminan bahwa memang level sepak bola kita, level pembagian
pemain di kategori timnas kita itu masih masih terlalu mencampur adukan gitu. Kalau kita bicara di timnas di negara-negara hebat lah, negara maju ya, itu udah bukan jadi hal yang dibiasakan. Ketika pemain yang sudah menjadi langganan di timnas senior ya tidak akan lagi dipakai. Kalaupun ada ya tadi satu dua mungkin katakanlah seperti Sandro Tonali yang sudah main di timnas senior walaupun bukan pemain utama, bukan langganan starter, tapi ketika kemarin di Euro atau Piala Dunia saya agak lupa gitu, Under 21 apa kalau nggak salah. Dia dimainkan di timnas U21-nya Italia gitu. Tapi hanya segelintir nama, tidak banyak. Sementara katakanlah beberapa nama populer di Eropa, misalkan siapa ya, sebutkanlah Jude Bellingham yang usianya masih belia, masih 20 ya kalau nggak salah. Apakah ketika Inggris kemarin main di Euro U21 atau misalnya main di Piala Dunia U21, apakah dia masih dimainkan dan masih jadi andalan? Ya udah enggak gitu. Karena levelnya udah dianggap berbeda dan sudah ada batasan-batasan atau pembagian-pembagian yang tidak boleh dilewati gitu. Sementara kalau di Indonesia itu masih masih hal yang lazim terjadi dan hal yang sangat lumrah untuk dilakukan. Ya, lagi-lagi kembali menjadi cerminan bahwa timnas kita ada di level seperti itu ya. Belum belum advance, belum berada di level yang mungkin bahkan mendekati beberapa negara Asia Tenggara, rival kita misalkan taruhlah Vietnam yang ketika AFF kemarin itu benar-benar mengandalkan mayoritas pemain yang usianya 20-an atau bahkan ada 5 atau 7 pemain yang masih berusia 17 18 gitu. Itu yang memang hanya diproyeksikan untuk AFF dengan pelatihnya memang pelatih kategori usia. Sementara yang proyeksinya untuk kualifikasi Piala Asia dan bahkan sampai Piala Asia nanti putaran final ada lagi benar-benar yang pemain under 23-nya gitu. Itu juga proyeksi untuk Olimpiade ya pastinya jangka jauhnya gitu. Untuk Olimpiade dan dilatih oleh pelatih utamanya Philip Troisla gitu. Jadi ada pembagian di situ. Dan untuk di lingkup timnas U23 yang untuk Piala Asia itu dan yang untuk Piala AFF itu juga eh, hampir tidak ada pemain yang menjadi andalan di timnas seniornya mereka. Apakah memang di timnas senior yang nggak ada pemain muda? Ada banyak. Pembagian seperti itu yang belum belum ditata oleh timnas kita ketika Elkan Bagot yang sudah menjadi andalan utama di timnas senior tapi masih dipakai untuk U23. Bahkan mungkin nanti U21 juga mungkin masih dipakai ya. Kalau nggak salah usianya masih di bawah itu. Jadi itu kayak eksploitasi terhadap pemain andalan. Dan alangkah baiknya ke depannya semoga bisa ditata dengan rapi gitu ketika kita menghadapi turnamen U23 atau U21 benar-benar fokus mencari pemain yang belum jadi langganan di timnas senior tapi usianya sudah masuk kategori tersebut gitu atau bahkan mungkin pemain-pemain yang di Liga 1 secara jam terbangnya masih belum terlalu banyak tapi bisa dicoba karena memang harus ada kesinambungan antara timnas usia muda dan seniornya pada akhirnya nanti. Jadi timnas senior nantinya ketika kesulitan mencari pemain akan mengambil dari timnas U23 yang sudah mendapatkan jam terbang di kategori usia tersebut. Beda hal ketika kita bicara timnas senior dan timnas U23 atau timnas U21 pemainnya sama, maka ketika pemain itu harus absen, harus menghilang di timnas senior, maka timnas senior akan kesulitan gitu karena di kategori usia di bawahnya ya mereka mereka juga yang dipakai gitu. Nggak ada stok lagi gitu yang dicoba. Yang mungkin tidak ada salahnya dicoba. Mas Wilianto, kalau mau naik silakan. Ya, gimana Mas Fili? Ya, selamat siang Mas sebelumnya. Ya, siang-siang Mas. Aku newbie banget nih Mas, tapi mau Waduh, coba ikut berpendapat. saya juga newbie kok. Dalam berbagai hal saya newbie kok. Iya, ya. Silakan Mas Ya Fili. Mas, kalau aku sendiri sih sebenarnya setuju juga sih Mas sama pendapat Mas Irawan ya soal campur aduk dari pemain-pemain timnas ini ya. Mhm, mhm. Apalagi soal pemain-pemain yang mungkin harusnya meskipun usianya masih muda, tapi dia udah jadi langganan di senior, ya sudah Mhm. seharusnya tidak perlu lagi dipanggil ke timnas kelompok umur ya. Kayak Iya, contohnya iya seperti betul. Rizky Ridho kan sebenarnya itu meskipun umurnya masih masuk, tapi contohnya AFF kemarin dia masih dipanggil kan ke timnas U23. Padahal level dia mungkin udah di senior harusnya kan, dan memang harusnya di senior kalau menurut saya gitu. Mhm, mhm, Eee, mhm. Kalau kayak Witan juga Mas, kan itu kan agak overuse ya Mas, dari berbagai kelompok umur, kayak nggak jelas gitu, dia tuh sebenarnya proyeksinya tuh di usia berapa gitu.
Ya Yang kalau kita sebut palu gada nih pemain. Kemana iya, aja gitu. Iya, sampai iya. akhirnya sekarang ini bisa dibilang formnya mungkin menurun karena itu ya, terlalu apa ya, terlalu besar mungkin pressure-nya Mas, Iya, terlalu iya. overuse itu tadi Mm-mm. mungkin. Kalau menurut saya sih harusnya ada roadmap dari PSSI-nya sendiri ya Mas, kalau misalnya timnas kelompok umur ini tujuannya ini untuk apa, timnas senior ini Betul. tujuannya ini untuk apa gitu. Kalau U23 atau U17 atau U20 mungkin tujuannya kalau bisa untuk mengembangkan potensi aja dulu, pengembangan bakat, Betul. sehingga nggak dituntut untuk mencari gelar. Jadi pemain-pemain yang dipanggil pun ya nggak perlu yang punya nama, karena emang Mm-mm. targetnya bukan juara gitu. Mungkin kalau untuk timnas senior, kalau memang targetnya mau langsung juara, ya Mm-mm. usahakan panggil pemain-pemain yang memang terbaik di kesempatan itu gitu, di usianya. Dan Setuju, jadi harus setuju. ada perencanaan yang jelas gitu, yang panjang lah maksudnya. PSSI ini maunya kelompok usia dini apa targetnya, kelompok senior apa targetnya gitu sih Mas. Sehingga Iya, nggak ada iya. campur aduk antara pemain yang memang udah harusnya naik level tapi masih ditarik turun ke level yang di bawahnya itu. Agak Iya, lucu sih. sependapat banget. Karena ya Bener. balik lagi ya tadi ya Mas Willy ya. Ketika kita Mm-mm. melakukan hal seperti itu, maka ketika kita darurat membutuhkan pemain seperti yang tadi saya sebutkan, kita Betul. sulit gitu. Karena kita mau cari dari U23, U20, itu pemainnya ya Ya, pemain sama yang dipakai gitu. itu aja. Mm-mm. Nah, akhirnya kesulitan. Sementara Vietnam atau mungkin Thailand mungkin sudah lebih jauh melangkahnya gitu. Ketika ini senior kita ada beberapa pemain yang nggak bisa ini nih karena cedera atau karena apa gitu. Oke, kita butuh tambahan amunisi. Ya, ambil dari Iya, benar. bawahnya. Itu sudah jam terbangnya udah dapat di kategori usianya kan gitu. Benar, benar. Benar, benar, benar. Nah, ini ada Mas Reno, Mas Vandelika. Ada pendapat Mas Halo Adi. Mas. Iya, iya. Iya, Waduh, tumben, tumben, tumben. Ini lagi santai nih siang-siang kayaknya. Bisa iya di. lagi ini nulis-nulis buat Twitter. Oh Masih iya, iya, iya. buka stadio, masih rawan live. Iya, Menarik iya. topiknya Mas, aku juga suka banget sama topik ini. Sebenarnya aku menemukan fakta yang menarik juga Mas. Kan ini timnas yang U23 yang terdekat kan kualifikasi Piala Asia ya agendanya. Iya, betul. Nah, dan pemanggilan pemain-pemain yang namanya tenar sih menurutku ya oke lah karena FIFA Matchday. Cuman akan jadi dilema karena putaran final Piala Asia U23-nya ini sendiri itu diadain April sampai Mei kalau nggak salah. Dan Mm-mm. itu tuh nggak bertepatan sama FIFA Matchday gitu loh. Jadi kan Nah, kita bayangin aja kalau misalnya di kualifikasinya yang main pemain-pemain top gitu, tapi nanti iya. ketika pas putaran finalnya bingung mau manggil pemain. Nanti Iya, Ah, bisa aja ada konflik lagi kayak gitu konflik kan. lagi. Ya. itu yang kita Jadi kan tunggu. ya Keramaian itu seperti dia. itu. Makanya bakal heboh lagi tuh nanti. Iya, Ya iya, itu iya. dia. Makanya kalau menurutku sih sebenarnya nggak masalah kalau misalnya putaran finalnya nanti juga ketika liga libur gitu. Tapi Mm-mm. ketika nanti akhirnya liganya nggak libur, menurutku ya harusnya sih lebih baik disesuaikan aja Iya. pemain-pemainnya. Mulai dari kualifikasi ya ya udah pemain-pemain yang kiranya bisa dilepas ketika putaran final nanti. Apalagi kalau kita lihat di sana kan ada nama-nama kayak Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino, Ilkan Bagot, yang Mhm. itu juga kayaknya bakal dipanggil di Piala Asia besok Januari kan. Mhm, Nah, mhm, mhm. makanya klubnya mereka kan juga kayaknya gak bakal mau ngelepas dua kali lah di Januari sama di April. Apalagi yang April cuma U23 gitu loh. Jadi ya Mmm, bener sih harusnya ada perencanaan. Tapi ya aku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Sinteyong karena kan di sini kelompok usia tuh bukan bukan lagi buat mengembangkan potensi pemain, tapi emang buat ajang mencari juara kan kalau di Indonesia. iya, Jadi iya, ya aku paham lah pasti Sinteyong dikasih tekanan akhirnya ya mau nggak mau dia kan harus memanggil pemain-pemain terbaik yang dipunya. Gitu sih. iya, betul, betul. Ya, kita bisa berkaca dari AFF U23 kemarin ya, ketika Sintayong sebenarnya mengkritisi tentang eksistensi AFF U23 ini, kok masih diadain aja sih, mengganggu klub-klub nih, mengganggu liga, ini pemain kan masih main gitu. Sementara PSSI justru gontok-gontokan, "Oh ini kalau nggak juara nanti dibully nih harus gini." Itu kan lucu. Sintayong masih pusing gitu. Iya makanya kasihan banget dia padahal dulu kayaknya nggak bakal kepikiran harus ngurusin hal-hal remeh kayak gitu. Iya. Iya. Ternyata, Mungkin mungkin aduh. karena itu ketika awal kontrak ya, dia diminta untuk pegang 3 timnas sekaligus ya, senior terus berapa ya, U23 atau ya itu terus termasuk Oh U20 iya. ya. Mm-mm. Itu Mm-mm. oke, oke, gampang lah.
Walaupun kita Tak sebagai nerima kontrak Sintayong seriusan sih. Mabuk Soju kayaknya. Harus multitasking dulu tuh. Nggak dilihat dulu, nggak ada observasi dulu timnasnya kayak gimana. Iya, lihat Indonesia, oh kayaknya bagus sih. Orang senior saya di Vietnam bisa kok, masa saya nggak bisa. Iya betul. Ternyata pusing dia. Ternyata hutan belantara. Soalnya kan juga dia awalnya kan diproyeksi cuman sampai Piala Dunia U20 tahun 2021 loh. Terus kan Iya, ketunda pandemi ya, akhirnya kan pandemi batal. 2023. Mm-mm. Nah, ternyata harus ngerangkap jabatan lebih banyak lagi semakin ke sini. Mm-mm. Nah itu salah satu yang saya soroti juga PSSI-nya itu. Tuh bingung saya juga. Kan ketika dia setelah batal nih Piala Dunia U20 kemarin kan, akhirnya meracik ulang tuh. Apalagi SEA Games juara Indra Sapri. Sama PSSI khususnya Bapak Ketum itu diracik ulang. Oh, STY, kamu pegang ini ya, timnas senior, timnas bla bla bla. Terus Indra Sapri kamu pegang ini ya, gitu. Terus bahkan ini sebenarnya AFF ini kan tadinya dipegang oleh Indra Sapri ya, termasuk untuk Asian Games. Tiba-tiba mendekati turnamen, Sintayong yang dialihkan lagi gitu untuk AFF U23 karena proyeksinya nanti ke Piala Asia gitu. Ini kan PSSI-nya sendiri menunjukkan sikap pelin-pelan yang apa ya? Ya kalau aku bilang, loh, profesionalnya di mana nih kalau dari ini masih bolak-balik, masih bingung gitu. Malah kalau nggak salah pas zamannya masih Pak Iwan Bule ya Mas, waktu Mhm. mau kualifikasi Piala Dunia yang senior yang di Kuwait itu kan kalau nggak salah tadinya bukan Sintayong kan. Sintayong itu mau difokusin ke Piala Dunia U20 kan. Betul, betul. Iya, Tapi iya. karena desakan dari masyarakat pengennya Sintayong yang megang senior, ya akhirnya nggak jadi gitu. Udah di situ aja Heeh. udah nggak jelas gitu, udah nggak udah pelin-pelan lah istilahnya. Betul, Malah mau betul. diturunin ke U20 kan, aneh Mhm. gitu. Iya betul makanya dari sikap pelin-pelan PSSI lalu tuntutannya semuanya harus berprestasi gitu. Pada akhirnya jadi kayak overhit Sintayong ya dan akhirnya nggak ada gelar juara yang didapat sejauh ini. Betul. Kalau Indra Safri mah hanya ongkang-ongkang kaki gitu. Oke, suruh ke SEA Games, oke berangkat langsung juara. Nah, oke, kalau ini dari Mas Reno sendiri, solusinya seperti apa Mas Reno? Sebelum nanti kita akhiri room kita nih, saya ingin dari Mas Reno, Mas Willy juga mungkin solusi yang harus dilakukan PSSI ke depannya untuk mengatasi polemik-polemik seperti ini itu harusnya bagaimana? Nah, itu kan pertama tuh harusnya yang paling ideal tuh Elite Pro Academy jalan dulu. Setuju. Karena kan itu paling paling bagus buat memantau pemain-pemain muda ya. Oke, ya. Itu terus habis itu kualitas Liga 2 diokein. Karena kemarin di Piala AFF pun setelah aku kulik lebih lanjut, Thailand tuh hampir sebagian besar pemainnya dari Liga 2-nya mereka gitu. Iya. Cuman kan Liga 2-nya mereka tuh berkualitas banget ya. Jadi ya kayaknya sama Liga 1 kita pun masih imbang gitu loh. Iya, Ya itu, iya. jadi kan kalau misalnya kita punya dua kompetisi itu yang berjalan dengan sustain, aku Mm-mm. yakin bisa melahirkan pemain-pemain muda yang berkualitas yang ya yang berani bersaing lah dengan setidaknya negara-negara Asia Tenggara dulu untuk keperluan kelompok usia. Sepakat. Tapi ketika nanti kita ngomonginnya ke jenjang yang lebih tinggi, misal Piala Asia U19 atau U20, nah itu baru bolehlah kita ambil pemain-pemain muda yang tier 1 lah, misal dari klub Liga 1 atau yang udah timnas senior. Itu sih. Mm-mm. Tapi kalau yang dari U23 ya menurutku cukup dari Liga 2 atau mungkin ya jebolan Elite Pro Academy yang sekarang main di tim kecil yang belum punya banyak jam terbang. Gitu sih Mas, kalau Mm-mm. dari aku. Iya, ya setuju banget gitu. Apalagi kalau nantinya bukan hanya Elite Pro Academy ya, ada benar-benar kompetisi yang reguler satu musim kompetisi penuh gitu untuk usia muda di berbagai kelompok usia itu yang akan jauh lebih bagus. Tapi Yes, mungkin ya betul-betul. harapannya kita nggak tahu sampai kapan kan Iya, terlaksana ya. ya itu Supaya dia. supaya kayak Bima Sakti nggak pusing-pusing lagi seleksi-seleksi ala Nah, Nah, itu. itu loh harus seleksi-seleksi lagi itu kan ya agak itu lah, agak miris ya ngeliatnya ya. agak miris. Mungkin si Frank Wormuth itu ketika ngelihat gini, loh ada tuh begini, ngapain ini? Benar-benar. Ya Mungkin gitulah. gitu. Mungkin mungkin sempat saking polosnya, loh kenapa nggak ambil dari liga aja? Terus jawabnya gimana? Bingung. Bingung jawab ya. Kalau Bingung jawabnya. Dari Mas Billy gimana?
Mas Willy. Ya kalau aku isinya misu-misu aja Mas, kesel aku kadang. Karena aku jujur termasuk orang yang di awal Pak Erick itu kepilih tuh lumayan optimis ya, karena menurut aku beliau punya background di sepak bola sih. Tapi ternyata aku tertipu oleh casing. Sebenarnya kualitas sih oke lah ya Ya secara mungkin personal. harus yang Cuman lain ya Mas. karena ditambah lagi distraksi-distraksi gitu, gangguan-gangguan hal lain Nah gitu. nah Misalnya itu. membangun persona, membangun image dan lain sebagainya. Betul. Apalagi kan udah setahun lagi ya, gimana gitu. Nah gimana? 2024 tuh dikit lagi. Gitu. Ya, itu mungkin kompetisi sih Mas Benar, yang berjenjang, yang sustain. Jadi Mm-mm. kita tuh punya bank pemain lah istilahnya ya. Kalau misalnya nanti Mm-mm. dibutuhkan, ya kita tinggal ambil aja dari kelompok umur kan. Nggak perlu pakai pemain yang emang udah levelnya senior. Menurut saya Iya, gitu sih Mas. betul, betul. Jadi lebih tertata, lebih lebih jelas, lebih teratur, lebih enak juga kan untuk progres ke depannya gitu. Kalau lagi ke level yang di bawahnya kan gimana ya? Jadinya juga nggak berkembang juga kan bisa jadi ya. Ini Betul, itu betul, sendiri betul. gitu. Ya, kurang lebih sama Betul. sih Dan Mas. seperti kata Mas Willy tadi, nanti nih pemain jadi turun mesinnya lebih cepat karena dimainin di Bener, berbagai kelompok umur. kelompok kayak Witan contohnya. Iya, baru umur berapa udah turun mesin gitu kan, wah pusing, Kacau. kasihan gitu. Oke, Mas Willy, Mas Reno, Pandalika, ini kayaknya saya akhiri room ini. Jadi mungkin dari Siap Mas Irawan. teman-teman di audiens juga, ya terima kasih sudah menyimak obrolan ngalor ngidul. Oke, Mas Willy, Mas Reno, Oke Mas. dan audiens Ya, terima kasih terima banyak. kasih Saya Mas tutup. Irawan. Terima Ya, kasih saya juga tutup. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.